Makasih. Iya. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Situbondo salah satunya. Dikenal dengan sebutan daerah wisata Pasir Putih karena letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Situbondo menjadi salah satu kota dengan banyak tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Ojung merupakan tradisi saling memukul menggunakan rotan yang menjadi salah satu warisan dari para leluhur di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tradisi tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam acara Selamatan Desa. Masyarakat Desa Bugeman sendiri biasa menyebut ojung dengan sebutan keket, yang berarti berkelahi. Asal-usul ojung itu sebetulnya tidak berdiri sendiri, ada kaitannya dengan Selamatan Desa. Nah, ceritanya ketika pada waktu pembabatan desa dulu, ada 17 jujuk dan kakek itu berkumpul di Desa Bugeman, tapi pada waktu itu belum dinamakan Desa Bugeman. Nah, dari situ yang 17 orang itu yaitu berasal dari arah timur dan juga dari arah tenggara. Yang pertama yaitu Ju Arseni, kemudian Ju Acem Korong, kemudian Kakek Budu, kemudian Ju Belimbing, Ju Sabirace, Ju Arjo Kusumo, kemudian Ju Tilam, Ju Bina, Ju Saena, Ju Agung Genti Utara, Ju Prangbakat, Ju Kendel, Kakek Tarona, Ju Sumail, Ju Seini, Ju Rabe. Itu ceritanya menurut penelitian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar tahun 73-75-an. Tuh. Peringatan Maulud Nabi besar Muhammad SAW beserta dilanjutkan dengan rangkaian Selamatan Desa, yaitu desa. Pada waktu itu ceritanya ada berbagai versi. Nah, versi yang pertama itu ada yang mengatakan timbulnya Ojung dan Selamatan Desa itu katanya di sini di Desa Bugeman di tempat ini terjadi musim penceklik katanya. Itu varian pertama. Kemudian versi kedua ada yang mengatakan bahwa di sini dulu itu ada istilah budaya carok. Jadi budaya carok kalau bahasanya perkelahian. Karena di sini rata-rata orang Madura, biasanya orang Madura itu budayanya budaya carok biasanya. Itu terjadi antara orang Bugeman dengan orang Bugeman, juga terjadi antara Bugeman dengan desa sebelah. Nah, pada waktu itu kebetulan Ju Arseni yang membabat Desa Bugeman ini itu punya anak yang namanya Juk Muda. Maka Juk Muda diutuslah untuk uslah atau minta petunjuk di satu tempat, yang mana tempat itu yang dipilih adalah di Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso. Kemudian dari uslah itu, artinya kalau dalam bahasa Maduranya atapa, bertapa, untuk minta petunjuk, maka datanglah petunjuk bahwa harus diadakan Selamatan Desa yang juga dibarengi dengan ojung. Mak masuk. Ai mak lagu kari di.
dilakukan setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada hari Selasa terakhir di bulan Maulid. Sehari sebelumnya, prosesi Ojung selalu didahului dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengarakan sesajen menuju tempat yang telah ditentukan. Nah, selamatan desa itu diminta dilakukan di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu di minggu terakhir, harinya hari Selasa. Nah, ini Selasa menunjukkan bahwa babat Desa Bugeman atau pembukaan dari Kecamatan Kendit ini dimulai dari hari Selasa. Jadi saya berpendapat bahwa babat Desa Bugeman ini itu dimulai hari Selasa, cuma tanggal bulannya untuk pembabatan Desa Bugeman masih belum ada penelitian yang valid. Nah, setelah selesai pulang ke sini, maka diadakanlah selamatan untuk menyelamati Desa Bugeman. Kemudian sorenya itu menurut petunjuknya supaya diadakan semacam ritual. Jadi ritual itu sorenya, yang mana ritual itu yaitu harus membawa sesajen. Sesajen itu tempatnya terbuat dari bambu, bentuknya hampir segi 4 ya. Kemudian tutupnya itu harus dengan tutupnya janur. Tidak boleh ditutupi yang lain. Yang isinya bermacam-macam kue, bermacam-macam rumput, dan juga ada juga daging. Nah, setelah sorenya itu dibawa ke satu tempat yang mana tempat itu ada pohonnya, yaitu pohon yang sudah tua, namanya pohon kolpo. Kemudian setelah selesai didoakan, berdoa bersama, bertahlil untuk mendoakan terutama yang membabat dan orang-orang yang berjasa terhadap Desa Bugeman, yang mana doa itu dipimpin oleh pemangku adat yang kebetulan sekarang sudah generasi ke-6, yaitu Bapak Mudasir. Setelah itu sebagian sesajen itu ditaruh di tempat itu yang nggak penting-penting, kemudian sisanya dibawa ke pemangku adat untuk selanjutnya disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin atau di daerah sekitar. Nah, setelah itu barulah kemudian besoknya menurut petunjuk dari pertapaannya supaya diadakan Ojung. Tuh. Sudah ada di Desa Bugeman yang akan langsung membuka kegiatan acara pada siang hari ini. Kepada seluruh panitia, silakan berkumpul di sini. Cungi ekala budin keti Ojung, tapi Ojung gemanika beda aturanna. Anapa? Karena mun Ojungi bersaromban. Dinamakan Ojung itu ada berbagai versi sebetulnya. Versi pertama karena rotan yang dipegang itu tidak dipegang di bawah tapi dijunjung. Dijunjung itu cungcung. Maka dikatakan Ojung kalau orang Madura. Kemudian pendapat satunya, Ojung itu orang Madura bilang kalau mukul itu terus-menerus itu namanya Yojungi. Mukul secara terus-menerus itu Yojungi, maka orang Madura itu diucapkan di belakangnya cukup dengan kata Ojung. Nah, itu.
Ya, berma kena. Hah? Belum. Masuk. Aku siap-siap. 1-0. Iya, gaya dong, mana gegemen. Berem aja dah. Awas pada mukola. Macam dari Pak Bupati. Tradisi ojung dilakukan dengan cara saling memukul badan menggunakan rotan oleh dua orang yang saling bergantian memukul tubuh lawannya. Walaupun demikian, dua pemain ojung tersebut tidak akan menyimpan dendam satu sama lain. Inilah yang menjadi nilai moral dari tradisi ojung masyarakat Desa Bugeman. Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi ojung telah berkembang ke arah yang lebih modern. Tradisi yang awalnya dilakukan di halaman rumah warga, kini mulai berkembang dengan penggunaan panggung sebagai arenanya. Biasanya itu kalau sudah mau tanding, itu naik ke atas, cocok musuhnya, artinya sama-sama berani, maka panitia itu menyediakan ini rotan ya. Rotan itu 2, silakan ini ditaruh di tengah, itu dipilih. Kemudian setelah dipilih megang, ini 1 musuhnya, ini 1. Kemudian salaman, setelah salaman maka wasit atau bobuto kalau istilahnya di dalam ojung itu membacakan aturan-aturannya, mana yang boleh dipukul, mana yang nggak boleh dipukul. Biasanya itu secara bergantian 3 kalian. Jadi yang boleh dipukul itu adalah di bawah leher ke bawah sampai di pusar. Itu ditandai dengan yang di bawah diberi ikat sarung, kemudian yang di kepala itu diwajibkan memakai kopiah. Karena kalau nggak memakai kopiah itu risikonya besar. Setelah itu mereka mundur ke belakang, kemudian dimulailah dengan pertarungan ojung. Ada hal-hal yang menarik di sini. Jadi ojung itu tidak hanya kekuatan, menggunakan kekuatan, tidak hanya menggunakan kekerasan, tapi juga ada nilai seninya. Apa nilai seninya? Yaitu ketika mereka mau maju ke depan, biasanya mereka menari-nari meliuk-liuk. Rambut nikah, orang nggak ganteng si dari rambut nikah, si dari Bugeman, aku pada gantengnya, awas, bermana. Iko, oke, lanjut. Oh, Bapak Bobuto, Pak Permaisik, jadi kata Cibubudo nah, minyak jinggo. Ulu pernah nikah ngulatin nikah ngirambun nikah. Aneka lakar pemain dari kan, pemain asli pemain nikah. Minyak jinggo, macan berengas, sengak aminyak geluk. Aneka dari dulu tidak pernah mencari musuh yang lain, hanya selalu ini. Macan berengas asomot terlihat. Ia joget kembali bersama keleninan kembang mulnya. Joget lu. Macan berengas syuting terlihat kalau Pak Iwon. Iya. Wah, berubah gayana. Kami sempat menuju Pak. Iya. Yang jilat nipu kan ika sehingga tipu jilat amoni parda aja
Tujuan saya menciptakan tari ocung ini sebenarnya karena tempat berdirinya sanggar ini di Desa Bugeman. Di mana di Desa Bugeman ini memiliki sebuah kebudayaan atau tradisi turun-temurun, yaitu selamatan desa. Di selamatan desa ini terdapat sebuah pertarungan ocung, di mana ketika masyarakat luar datang ke Desa Bugeman dan ingin menyaksikan dan ingin tahu tentang ocung tapi tidak tahu jadwalnya kapan, jadi orang akan bertanya-tanya seperti apa sih ocung sebenarnya. Makanya saya ciptakan tari ocung di sanggar ini, di mana di dalam tari ocung ini terdapat tari dan pertarungan ocung. Jadi masyarakat tidak penasaran seperti apa sih ocung Bugeman, seperti itu. Jadi sudah ada, bisa dikatakan ini replika dari pertarungan ocung yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, ada di tari ocung ini. Harapan saya untuk ocung ya, ini ocung dulu sebelum ke tari ocung. Harapan saya tetap dilestarikan oleh anak cucu sampai turun-temurun nanti, karena ini sebuah budaya dan tradisi, kebiasaan. Jadi ini kekayaan di Desa Bugeman. Desa Bugeman bisa dikenal, bisa namanya itu sampai kemarin di kementerian itu sudah nama ocung itu, ketika menyebutkan ocung pasti ada Bugeman, pasti seperti itu. Jadi saya ingin anak-anak saya, cucu saya, bahkan seluruh masyarakat Bugeman ini akan tetap menjaga dan melestarikan budaya selamatan desa yang di dalamnya terdapat pertandingan ocung. Ya meskipun mungkin kalau zaman sekarang anak-anak kadang kan masa ada kepercayaan seperti itu. Sudah kita abaikan kepercayaan seperti itu kalau memang tidak percaya, tapi ini sebuah kebudayaan yang harus kita junjung tinggi seperti itu. Itu harapan saya. Nah, dari harapan inilah tari ocung ini juga nanti, kenapa tari ocung ini juga ada, karena agar masyarakat, bukan hanya masyarakat Bugeman, tapi masyarakat Situbondo juga akan tahu tentang ocung, tentang Desa Bugeman. Apalagi ocung ini juga sudah masuk dalam WBTB, warisan budaya tak benda, sudah diakui. Jadi kalau kita lestarikan, insya Allah Bugeman akan menjadi desa yang makmur, desa yang berkembang dan akan maju nantinya lewat budaya dan kebudayaan dan tradisi ocungnya ini. Seperti itu harapan saya. Jadi ya ayo kita lestarikan bersama-sama budaya yang ada di Desa Bugeman ini. Harapan saya agar budaya yang memang asli turun-temurun ini supaya dilestarikan, agar supaya generasi muda berikutnya itu tahu bahwa nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai budi luhur dari orang-orang yang terdahulu untuk membuat Desa Bugeman ini yang seperti sekarang ini tidaklah mudah, karena itu wajib dijaga dan dilestarikan, termasuk budaya ocung. Jadi budaya ocung ini merupakan budaya yang di Desa Bugeman boleh dikatakan wajib hukumnya bagi siapapun yang menjadi petinggi di sini, meskipun itu tidak tertulis. Siapapun yang menjadi petinggi itu wajib hukumnya melaksanakan selamatan desa dan juga ocung. Nah, dengan dilestarikannya budaya ocung ini, agar generasi-generasi muda berikutnya lebih menghargai budaya-budaya lama, lebih menghargai budaya asli daripada budaya-budaya luar. Saya kira itu yang bisa saya ungkapkan.